Sesawi Kour Yesu Channel, channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kalau muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus selalu dalam rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Bapa dan kepenuhan rezeki yang sungguh luar biasa, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku, pada kesempatan ini kita mau bersama-sama kembali, sahabatku, mau terima firman Tuhan dari Injil Lukas bab 11 ayat 27 sampai dengan 28. Mari sahabatku, kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan terima firman Tuhan. Sahabatku, Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kalau muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kebahagiaan dunia versus kebahagiaan rohani. Sahabatku, firman pada Injil kesempatan ini sangat pendek, karena cuma ada 2 ayat, sahabatku. Kata kuncinya adalah kebahagiaan, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Apa artinya kebahagiaan dalam firman Injil pada kesempatan ini, sahabatku? Sungguh tadi diungkapkan, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Hal itu dinyatakan oleh perempuan yang ada di sekitar Yesus, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Namun Yesus berkata tadi, yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kalau muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, setiap orang punya kebahagiaannya masing-masing dan tidak bisa disamaratakan, sahabatku. Ada yang bahagia ketika dia punya mainan, ada yang bahagia ketika dia punya gadget baru, ada yang bahagia ketika dia punya pacar, punya pasangan, ada yang bahagia ketika bisa beli rumah, ada yang bahagia ketika selesai sekolah mendapat gelar sarjana, dan seterusnya, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku, seorang pembimbing rohani bernama Anthony de Mello mengungkapkan bahwa bahagia itu sederhana, sahabatku. Kebahagiaan itu adalah menikmati waktu kekinian kita saat ini. Kalau saat ini kita di usia 70, bahagialah sebagai orang yang berusia 70 tahun. Kalau kita saat ini berusia 20 tahun, maka bahagialah kita sebagai seorang yang berumur 20 tahun. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, Yesus menegaskan kebahagiaan pada akhirnya harus bertumbuh, bukan sekedar kebahagiaan manusiawi dan duniawi, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Tetapi kebahagiaan harus mengarah pada sesuatu yang sifatnya rohani, yang tidak bisa diambil oleh siapapun, sahabatku. Kalau kebahagiaan kita terletak pada hal-hal secara material, pada gilirannya barang-barang material itu hilang, maka kita akan kehilangan kebahagiaan hidup, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Tetapi ketika kebahagiaan itu bersifat rohani, kita akan semakin dekat dengan Bapa, dengan Tuhan, dan mampu menerima keadaan apapun, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, sobat kalau muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, mari
Kita menjadi pribadi-pribadi yang bahagia. Bahagia karena cinta Tuhan. Bahagia karena kasih Tuhan selalu berserta kita, sahabatku. Mari sahabatku, dengan keikhlasan hati dan kesabaran diri, kita berusaha, kita belajar bahagia karena cinta Tuhan selalu berserta kita semua. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mohon berkat dari Tuhan. Akhiri renungan singkat ini, sahabatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kuasa, kami berterima kasih kepadamu dan memuliakan namamu. Engkau kuasa, Engkau kudus, Engkau mulia. Kami berterima kasih ya Tuhan, karena segenap kuasa-Mu menuntun kami menjadi pribadi-pribadi yang bahagia. Bahagia karena cinta dari-Mu ya Tuhan. Terima kasih firman ini sungguh menguatkan kami, meneguhkan diri kami. Semakin mengerti, akan semakin intens dekat dengan Kau Bapa. Pakai hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang sungguh hidup dan menjadi berkat bagi orang banyak. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang sedang memulihkan hati mereka yang berkecambuk luka, sakit hati, tersingkir dan lemah. Engkau jamah mereka dengan segenap kuasa-Mu. Engkau sentuh batin mereka. Engkau pulihkan dengan kebahagiaan sukacita dari-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas segala waktu yang sudah diluangkan dan kita bersama-sama dengarkan firman Tuhan. Kita bersama-sama asah iman kita dan pertajam iman kita, sahabatku. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin dekat dengan Tuhan, semakin banyak orang dipulihkan iman mereka, dikembalikan ke dalam jalan Tuhan, sahabatku. Hidup kita semua penuh berkat, hidup kita semua penuh kebahagiaan dan sukacita. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam. Tuhan memberkati.